Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua dari workshop Filmora. Tugas keduanya yaitu memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Ini udah saya lakukan ya pada tugas pertama. Jadi ini udah di subscribe. Kemudian yang kedua, memberikan like atau suka pada setiap video materi 2. Ini juga sudah saya lakukan. Di sini ada like yang saya berikan. Yang selanjutnya melakukan editing video. Editingnya berupa memotong dan menggabung video sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama saya akan tambahkan satu video. Jadi di sini udah ada medianya, udah saya masukkan. Saya akan tambahkan, klik kanan di tempat media ini, klik kanan import. Setelah itu saya buka dulu tempat penyimpanannya. Nah, sekarang yang akan saya masukkan video ini. Nah, di sini videonya udah bertambah ya. Kemudian saya akan memberikan video pada timeline. Yang pertama gini, kita akan memberikan video ini, klik kanan insert. Maka kemudian di sini memilih kualitas videonya ya. Jadi kita bisa memilihnya. Nah, inilah untuk menyisipkan video, menambahkan video dengan metode insert. Berikutnya saya akan tambahkan ya. Yang ini, klik kanan, append. Begini. Jadi posisinya itu ada di belakang ini ya. Nah, sebagai pemberitahuan ya, ini ada garis merah ini playhead ya. Nah, jadi kalau playheadnya berada di sini ya. Misalkan di sini ya, saya atur di sini. Kemudian saya berikan videonya ya, yang ini. Klik kanan, append. Jadi berada di belakang posisi ini, posisi video terakhirnya ya. Jadi append itu kegunaannya untuk memberikan posisi video pada posisi terakhir. Selanjutnya, berikutnya saya akan menambahkan video, klik kanan, add to new track. Maka ini muncul pada track kedua ya. Nah, sekarang untuk mengatur posisi videonya, jadi saya akan mengatur besar kecilnya timelinenya dulu. Ini ada zoom out, ini saya kecilkan begini. Jadi tujuannya supaya videonya ini gampang diatur. Begini saya geser ke sebelah kiri ya. Nah, kemudian ini saya geser dulu playheadnya ke sebelah kiri. Kemudian saya perbesar dulu ini tampilannya, tampilan timelinenya. Nah, begini. Nah, yang selanjutnya saya klik di ini, ada dua track ya. Ini video track 1, ini video track 2. Dari lambang videonya ini kita dapat tahu ini video track 1, track 2, saya aktif di track 2. Kemudian di track 2 ini saya klik di bagian ini ya. Nah, jadi saya sudah aktif di track 2. Kemudian saya akan menimpa video ya. Saya akan menimpa video dengan yang ini. Klik kanan, override. Maka begini. Jadi karena video saya pendek, maka yang di override ya sebesar durasi dari video yang pendek tersebut. Jadi di override bagian durasinya itu. Jadi di sini durasinya misalkan hanya 10 detik, maka video pertama ini yang durasinya 10 detik di awal akan ditimpa. Seperti ini ya, namanya override. Selanjutnya saya akan menghapus video. Cara menghapus video begini. Jadi saya klik dulu di bagian ini. Kalau kita mau menghapus bagian pertama ya, satu video aja, klik kanan, delete. Lalu kalau kita mau menghapus beberapa video ya, ini saya klik dulu di sini ya, lalu tekan tombol shift, klik ini, kemudian klik yang ini. Jadi kita dapat mengetahuinya dari garis biru terang ini ya. Kalau yang tidak terang ya berarti belum kita klik. Ini saya klik di sini, saya scroll dulu ke samping. Oke, semuanya udah menjadi biru terang. Kemudian klik kanan, delete. Maka semua video itu sudah terhapus. Lalu untuk menghapus track keduanya gini, klik kanan, delete empty track. Nah, sekarang saya akan munculkan video dengan cara drop down. Jadi caranya gini ya, yang mau saya munculkan ini, klik kiri tahan, lalu gerakkan mouse-nya ini ke sini. Nah, jadi begini, ini ada pilihan kualitas videonya, saya pilih yang rendah saja.
Nah, di sini sudah muncul videonya. Kemudian ini adalah track lock. Kalau saya ini dalam keadaan gemboknya terbuka ya. Kalau saya klik maka gemboknya terkunci. Lalu saya akan memberikan sampel colors. Ini sampel colorsnya. Lalu saya berikan salah satu warna ya, misalkan warna hijau seperti ini. Klik kanan, append. Nah, hasilnya tidak dapat menambah di track 1 yang munculnya di track 2. Nah, jadi muncul di video track 2. Karena video track 1 ini sudah dalam keadaan tergembok, track lock-nya terkunci. Nah, sekarang saya hapus dulu ini. Kemudian track 2-nya juga saya hapus, delete empty track. Lalu track lock untuk track 1-nya saya buka. Saya tambahkan, klik kanan, append. Jadi muncullah di bagian belakang untuk video pertama ini pada track 1. Yang berikutnya untuk menampilkan sampel video ya. Misalkan saya tambahkan ini. Klik kanan, append. Jadi munculnya di posisi terakhirnya. Yang berikutnya yang mau saya lakukan ini, menghapus video klip. Jadi sudah memotong video. Nah, memotong dan memisahkan video ya. Jadi caranya gini, ini saya perbesar dulu. Nah, sekarang saya akan potong. Cara memotongnya begini, saya akan gunakan playhead-nya. Ini terlalu besar, saya kecilkan dulu timeline-nya. Nah, jadi klik aja di videonya ini ya, double klik aja, nanti playhead-nya akan muncul. Ini saya geser. Nah, saya akan geser di bagian ini ya. Kemudian ini ada tombol gunting ya. Ini gunting ini untuk men-split. Klik to split, klik aja. Kemudian saya geser lagi ke sini. Klik to split. Nah, jadi saya sudah memisahkan videonya. Ini ada bagian yang sudah saya pisahkan. Kemudian untuk menghapus video gini, di bagian ini yang mau saya hapus, klik kanan, delete. Nah, jadi ini ada bagian yang terhapus. Nah, kemudian di timeline-nya ini lihat ada potongan ya. Ada potongannya. Nah, kemudian saya akan gunakan begini. Untuk menghilangkan potongannya, klik kanan, klik dulu di potongannya ini harus diklik dulu, kemudian klik kanan, ripple delete. Jadi video yang di belakang ini akan disatukan, ditempel pada video sebelumnya. Kemudian saya akan memotong lagi. Saya klik dulu di sini ya. Nah, jadi di sini muncul bagiannya. Klik kanan, ripple delete. Kalau saya gunakan ripple delete, maka tidak ada tempat kosongnya. Yang selanjutnya yang mau saya lakukan adalah, nah sekarang untuk trim start to playhead dan trim end to playhead. Jadi posisinya ini saya geser dulu ke bagian ini. Nah, kemudian di bagian ini ya saya klik kanan, trim start to playhead. Maka ini terhapus. Kemudian saya undo, ini ada tombol undo. Undo itu untuk membatalkan tindakan terakhir ya. Kemudian klik kanan, trim end to playhead. Maka bagian ini terpotong. Kemudian saya undo lagi. Jadi bagiannya muncul. Begitulah kita akan menggunakan cara memotong video. Yang berikutnya sekarang untuk memutar video. Nah, untuk memutar video, memutar berarti rotate ya, merotasi. Nah, saya akan gunakan bagian, saya akan bentuk satu bagian dulu. Saya klik di sini. Kemudian saya klik lagi, saya geser dulu, saya klik di sini. Jadi sudah terbentuk satu bagian. Bagian ini akan saya rotasi. Cara merotasinya, double klik saja di sini.
Kemudian di bagian video ini ada transformnya. Transform ini bisa dibuka ya. Ini ada rotate-nya. Jadi rotate-nya ini bisa kita atur mau berapa derajat ya posisinya. Kita atur sendiri. Kemudian cara lain untuk mengatur rotasinya, klik kanan. Lalu ini ada rotate 19 CW. CW itu kepanjangannya adalah clockwise. Clockwise itu berarti memutar searah jarum jam. Jadi rotate 19 CW itu berarti memutar 90 derajat searah jarum jam, seperti ini. Kemudian klik kanan, rotate 19 CCW. CCW itu kepanjangannya adalah counter clockwise, berarti memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau saya tekan, maka hasilnya memutar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Yang selanjutnya, mengcrop video. Nah, bagian ini akan saya crop ya. Jadi saya cara melakukannya gini. Letakkan mouse pointer di bagian ini, klik kanan, crop and zoom. Nah, di bagian crop ini, rasionya ini ada original ratio 16:9, 4:3, kita udah nampak ini cropnya. Kemudian 1:1, kemudian 9:16 begini. Nah, jadi kalau udah di crop gini ya, ini bisa kita geser. Nah, kita mau geser kemana? Misalkan saya geser ke sini ya, kemudian saya oke kan. Nah, hasilnya ini. Yang berikutnya, menggabungkan beberapa video. Jadi untuk menggabungkan beberapa video, saya akan tambahkan videonya ya. Ini saya klik OK dulu. Kemudian buka di project media. Saya akan tambahkan video terakhir ini. Klik kanan, append. Nah, jadi muncul sebagai video terakhir. Jadi beginilah cara menggabungkan video. Kalau mau cara menambahkan video ya. Kemudian kalau untuk menggabungkannya, kita buka dulu export. Kemudian name videonya saya ganti ya menjadi video test. Lalu save to-nya ini lokasi penyimpanannya bisa kita pilih. Kita mau atur mau secara sistem default atau kita pilih sendiri juga boleh. Jadi kalau kita pilih sendiri tentu kita bisa lebih gampang mengingatnya ya. Jadi saya cari dulu tempat penyimpanannya. Ini di output video ya. Select folder. Kemudian resolutionnya ini bisa kita pilih ya. Saya pilih yang HD saja, 1280 kali 720. Tadi kan full HD. Jadi ini frame rate-nya saya ganti menjadi 30 fps. Kemudian saya oke kan. Kemudian saya export. Nah, jadi ini ditunggu sampai selesai dulu, sekitar 1,5 menit. Ini baru berjalan 6%, jadi kita tunggu sampai 100%.
Nah, ini udah 100%, kita klik close. Ini saya klik dulu close-nya. Nah, yang selanjutnya yang mau diatur berikutnya adalah mengcopy paste video. Nah, sekarang saya akan mengcopy paste bagian terakhir ini ya. Klik kanan, copy. Lalu untuk mempaste-nya, misalkan saya akan munculkan di menit ke 1. Jadi ini menit ke 1-nya saya cari dulu. Nah, ini menit pertama. Klik kanan. Jadi ini diklik dulu ya seperti ini supaya muncul pembatasnya. Kemudian klik kanan. Di bagian ini klik kanan, paste. Jadi muncullah. Jadi di menit ke 1 ini muncul ya. Muncul hasil paste videonya. Yang selanjutnya mengatur kualitas klip video. Nah, yang mau saya atur di bagian ini ya. Caranya ini double klik dulu. Kemudian buka di bagian color. Ini ada color enhancement-nya. Ini value-nya diatur dulu ya, value-nya. Nah, jadi kita ngatur value-nya, kemudian ngatur yang bagian atas threshold-nya. Jadi kita nampak ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk white balance-nya ya, tint-nya ini kita atur dulu. Kemudian temperaturnya juga diatur. Jadi kalau ini saya buat seperti ini. Nah, hasilnya begini. Kemudian di bagian advance ini saya buka. Lalu untuk presetnya ya, tinggal kita pilih saja mau yang mana. Misalkan TV seperti ini ya. Saya pilih Lomo. Oke kan. Nah, cara lain untuk mengatur kualitas klip videonya gini. Mouse pointer di bagian ini, klik kanan, color correction. Lalu di bagian present ya, ini advanced color correction-nya ini terbuka ya. Misalkan saya pilih warm max, kemudian saya oke kan. Nah, begini hasilnya. Yang berikutnya yang mau saya atur adalah mengubah kecepatan pemutaran video. Nah, kecepatan pemutaran videonya ya saya mau atur di bagian saya buat dulu bagian lain. Jadi saya penggalkan dulu ini. Saya klik di sini. Kemudian saya buka ini. Ini saya geser lagi. Nah, di bagian ini ya, saya akan atur speednya. Caranya gini, klik kanan di bagian ini, speed and duration. Lalu speednya ini ya bisa diatur. Mau lebih cepat begini. Ini patokan kita di angka 1 tadi ya. Nah, ini angka 1-nya. Kalau di sebelah kanan angka 1 berarti semakin cepat, di sebelah kiri angka 1 semakin lambat. Jadi saya atur perlambatannya begini. Kalau mau cepat begini. Misalkan saya atur aja kecepatannya seperti ini ya. Saya klik OK. Maka nampak ini semakin tipis ya. Berarti semakin cepat. Nah, jadi kalau saya letakkan begini, saya geser ke sebelah kiri dulu playhead-nya, lalu saya play. Nah, jadi dengan cepat terlewati bagian itu. Kemudian saya stopkan. Selanjutnya tadi bagian yang saya atur ini di sininya. Nah, sekarang saya atur bagian ini ya. Saya atur untuk speednya, klik kanan, speed and duration. Nah, ini kan masih 1, saya atur pelambatannya. Kemudian saya oke kan, nampak di bagian ini lebih panjang durasinya karena mengalami perlambatan. Tadi di bagian ini ya. Nah, sekarang saya geser di sini. Kemudian saya play kan videonya. Maka di sini terlihat perlambatannya. Yang berikutnya yang mau saya atur adalah memutar video putar mundur. Nah, jadi saya atur dulu, saya buat dulu bagiannya. Yang ini ya. Saya mundurkan dulu di sini, saya klik dulu. Kemudian saya geser ke sini. Saya klik dulu. Maka di sini ini bagian yang mau saya mundurkan ya.
Jadi caranya klik kanan, speed and duration, reverse speed. Ini video putar balik. Lalu saya okekan. Nah, ini saya mundurkan dikit. Kalau saya play, maka maka suaranya itu akan berputar balik. Seperti ini. Jadi kacau. Yang selanjutnya, yang berikutnya yang akan saya buat, membuat frame beku. Nah, sekarang frame bekunya saya tetapkan di sini ya, di bagian ini. Klik kanan. Kemudian saya klikkan dulu ini. Di bagian ini klik kanan. Jadi ini ya. Playheadnya di sini ya. Klik kanan, add freeze frame. Jadi freeze frame-nya bagian ini ya. Nah, jadi kalau saya jalankan ya, mulai dari sini. Begini. Nah, jadi frame-nya ini beku ya, tidak bersuara sama sekali. Nah, selanjutnya yang akan saya atur adalah mengatur durasi dari frame beku ini. Jadi durasinya bisa diatur ini. Ini dia. Nah, jadi bisa begini ya. Nah, bisa begini, bisa diatur-atur. Gini cara ngaturnya. Kemudian cara lainnya yaitu kita buka di bagian ini ya, kita buka file, preference, kemudian di bagian editing ini ada freeze durationnya, ini kan 10 detik. Misalkan saya tambah menjadi 20 ya. Nah, 20 detik. Lalu saya okekan. Jadi durasinya makin panjang. Nah, sekarang saya letakkan ini di sini. Kemudian saya jalankan ya videonya. Dan nampak di sini durasi frame bekunya itu adalah 20 detik ya. Jadi akan berjalan terus. Nah, kemudian mulai berbicara. Yang selanjutnya ini memperbesar, memperkecil timeline tadi sudah saya jelaskan. Yang berikutnya mengubah skala dan rotasi. Untuk skalanya gini. Jadi yang akan saya atur bagian ini ya. Nah, ini. Double klik aja. Lalu di bagian skalanya ini scale-nya. Jadi bisa kita atur pembesarannya, pengecilannya, tergantung kita. Lalu untuk positionnya ini ya. Nah, ini positionnya bisa kita buat ini. Nah, kita atur gini. Atau kita pindah-pindahkan posisinya mau di mana. Seperti inilah cara mengaturnya. Kemudian untuk flipnya begini ya. Nah, untuk flipnya ini kalau saya tekan begini ya. Ini namanya flip vertikal. Kalau ini flip horizontal begini. Jadi bisa kita flip juga, kita atur flip skalanya dan positionnya. Yang selanjutnya menambahkan logo watermark. Nah, cara menambahkan logonya begini. Kita akan munculkan dulu logonya. Jadi misalkan saya letakkan logonya di bagian ini ya, di bagian ini. Ini saya okekan dulu. Lalu saya ubah dulu posisinya. Saya akan munculkan logonya ini. Saya munculkan di sini ya. Nah, begini. Nah, ini posisi logonya. Cara ngaturnya ya. Ini saya perlebar deh sampai ke sini. Jadi ini muncul logonya. Nah, sekarang logonya bisa saya atur posisinya. Ini saya gerakkan, saya kecilkan dulu. Kemudian saya geser ke sini. Saya kecilkan lagi. Nah, kemudian saya jalankan videonya ya.
begini. Jadi ada logonya muncul. Jadi logo ini akan muncul sampai batasan yang saya tentukan di sini. Nah, jadi setelah selesai ya logonya tidak tampil lagi ya, ini batasannya. Jadi logonya itu hanya muncul sampai batasan yang saya atur. Yang selanjutnya mengubah kualitas playback. Nah, untuk mengubah kualitas playback ya, caranya gini. Ini ada playback quality-nya, misalkan saya diatur bagian ini. Ini kalau saya kecilkan 1/16. Lalu saya jalankan begini ya, hasilnya gini. Kemudian kalau saya pilih 1/8, hasilnya ini. Kemudian kalau saya pilih 1/4, ini hasilnya. Kemudian kalau saya pilih setengah, saya jalankan, ini hasilnya. Kemudian kalau saya pilih full, saya jalankan ini. Nah, jadi kualitas playback ini ya digunakan untuk mengatur pengeditan video. Nah, selanjutnya menambahkan video countdown dari sampel video. Nah, untuk menambahkan video countdownnya, kita buka dulu sampel videonya. Di bawah ini ada ya. Nah, sebagai contoh yang ini ya, ini kita beda ya. Nah, ini tinggal dipakai. Kalau yang ini harus di-download, cara downloadnya tekan aja ini, add to project, ini tanda tambahnya, tekan. Ini downloading online kontennya sedang berlangsung. Lalu, nah ini udah masuk ke sini, countdownnya sudah masuk. Kalau saya jalankan ya, saya geser ini playheadnya ke sebelah kiri, ke sisi kiri ke 0. Lalu saya jalankan. Jadi beginilah untuk menambahkan video countdownnya. Yang selanjutnya di sini udah saya lakukan watermark, logo, video countdown juga sudah. Merekam proses ini sedang saya rekam. Kemudian diupload di channel YouTube masing-masing. Nah, jadi demikianlah tugas kedua dari workshop Filmora. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.